jalan sesuai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Rukun Islam 5 itu sudah semuanya. Saya fokus ke zakat ya. Jadi zakat sudah difasilitasi, disusunkan undang-undang ya, salah satunya undang-undang mengenai Basnas ini ya. Jadi untuk mengatur zakat, pemerintah pun membuatkan aturan apa supaya ada satu standarisasi, supaya ada keteraturan ya. Sehingga untuk pada penyelewengan bisa diproses ya, jangan sampai terjadi penyelewengan. Artinya guideline-nya sudah ditunjukkan, dibuatkan, sehingga kalau tidak sesuai dengan guideline ya artinya ada pelanggaran ya. Kita insya Allah ada tiga guideline-nya: aman regulasi, aman syar'i ya. Kita harus memenuhi ketentuan dalam syariat Islam berkaitan masalah zakat, aman regulasi, undang-undang yang ada di dalam pemerintahan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya ada peraturan Kemenak ya, ada Perbasnas, semuanya disiapkan untuk memastikan semua bisa berjalan sesuai dengan syariat, karena yang nyusun adalah juga ulama-ulama di dalamnya. Dan untuk yang UPZ ya, kita fokus ke UPZ-nya. Jadi di sini semuanya adalah UPZ, tiap masjid harus ada UPZ, unit pengumpul zakat ya. Untuk mengajukan hanya sangat sederhana, formnya sudah disediakan. Di situ hanya menyantumkan siapa nama ketuanya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, penasehat. Setelah itu dilengkapi dengan fotokopi KTP dan nomor HP masing-masing, diberikan ke Basnas. Insya Allah dalam 2 hari SK-nya dikeluarkan ya, diberikan. Itu SK berlaku 5 tahun. Dan pekerjaan UPZ bukan hanya bulan Ramadan, karena orang miskin tidak makan di bulan Ramadan saja. Orang sakit setiap saat, mereka butuh bantuan ya kita harus membantu ya. Saat ini Basnas kantornya ada di Batam Center ya. Ini kalau secara target ya, target pengumpulan zakat infak sedekah dalam tahun 2022 itu total 20,4 miliar ya, 20 miliar. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 21 miliar. Yang utama adalah dari ASN Batam, Pemko, yang hampir setiap bulan mereka berzakat itu 1 M ya. Jadi dengan angka-angka yang 1 M ini kita juga akan menyalurkan ya, ini adalah amanah ya. Dan uang yang apa-apa zakat-zakat kita kumpulkan semuanya juga kita distribusikan, bukan kita kumpulkan terus taruh di bantal atau taruh rekening ya. Karena kemarin ada yang berpikir, ada yang bertanya ya, itu gimana uangnya dikumpul-kumpulkan gitu, sementara di tempat berbagai daerah banyak yang nangis-nangis karena kekurangan ini. Ya, sampaikan kalau ada. Setiap hari banyak yang datang ke kantor Basnas mengajukan permohonan, baik macam-macam kondisi ya. Paling tidak ya mereka harus memenuhi 8 asnaf ya. Fakir, miskin, mualaf yang utama ini, Ibnu Sabil, Fisabilillah dan seterusnya ya. Dan untuk mudahnya memang Basnas membuat penyaluran itu, pendistribusian dibagi dalam 5 program. Batam Cerdas ya, ini ada bantuan dari dana-dana yang terkumpul itu digunakan untuk membantu bidang pendidikan. Khususnya kalau yang kota adalah SD, SMP ke bawah. Jadi nanti ada mungkin nanya, kalau SMA kemana? SMA adalah domainnya dari provinsi ya. Walaupun pada kondisi tertentu mungkin masih bisa dibantu, mungkin masih bisa diusahakan. Karena apa ya? Kadang-kadang provinsi di Batam sendiri, kalau provinsinya ke Tanjung Pinang ya malah tekor nanti. Minta bantuan ke sana habis diongkos ya. Sehingga mungkin ya ada pertimbangan kalau memang di kondisinya sangat membutuhkan ataupun bisa dipertimbangkan oleh pimpinan ya insya Allah akan diberikan. Tapi yang utama adalah SMP ke bawah, termasuk pesantren. Kita memberikan beasiswa, ataupun mungkin ada beberapa orang tua yang saat ini mungkin dalam kondisi sulit sehingga tunggakan sekolahnya ada untuk anak-anaknya. Persyaratannya nanti bisa saya share. Dan memang saya ingatkan selalu, kalau untuk mau mengajukan
lengkapi syarat-syaratnya. Jangan datang ke kantor sana dengan syarat yang masih kurang, nanti repot ya. Kalau staf-stafnya sudah mungkin akan langsung menolak. Kalau nggak lengkap nggak mau terima ya. Karena mereka memang diinstruksikan seperti itu ya. Harapan kita ya memang dari awal semua yang mau mengajukan permohonan prosedurnya insya Allah diberikan, nanti dilengkapi dulu sebelum datang ke sana. Dan nggak perlu materai-materaian ya, nggak usah materai, kasihan kalau mereka sudah mau mengajukan bantuan malah harus keluar uang. Sudah ongkos mungkin iya ya, tapi nggak usah materai lagi ya. Paling tidak KTP, KK, SKTM, SKTM, RT, RW ya, surat keterangan tidak mampu. Kenapa kok perlu? Ya karena memang zakat yang untuk fungsinya adalah fakir miskin ya. Artinya fakir miskin kita nggak tahu. Orang kantor Basnas nggak mungkin bisa mengetahui semua orang yang ada di Batam. Paling tidak dengan RT RW-nya mengetahui bahwa orang ini miskin, maka melalui surat SKTM itulah kita bisa menjadikan sebagai pertanggungjawaban bahwa ini memang orang miskin, yang juga setiap hari, setiap saat mereka tahu kondisinya. Kan nggak mungkin rumahnya mewah kemudian dibuatkan surat keterangan tidak mampu. Mungkin surat keterangan tidak punya malu, mungkin kalau mau sih untuk meminta sumbangan sudah rumahnya bagus masih minta sumbangan ya. Nah, secara prosedur tiap hari insya Allah ada tadi untuk programnya adalah Batam Cerdas, jadi untuk pendidikan ya, termasuk untuk pesantren. Dan kita juga ada satu tempat rumah tahfiz Basnas. Kita mendidik anak-anak sekitar 15 anak laki, 15 anak perempuan, putra putri, total sekitar 30-an. Itu kita didik menjadi tahfidz, hafidz dan hafidzoh, gratis 100%. Mereka tinggal datang meluangkan waktu untuk belajar menghafal ya, dan untuk kebutuhan mereka di dalam pendidikan formal kita ada paket bukan paket ya, kita langsung resmi dari sekolah, kita berikan ijazah nanti juga, ijazah sekolah, bukan paket A, paket B, paket C ya, tapi tetap ada sekolah yang bisa kerjasama dengan kita untuk bisa memberikan ijazah untuk mereka, sehingga mereka bisa fokus untuk belajar untuk menghafalkan Al-Quran ya. Yang laki-laki di Sagulung, yang perempuan di Tiban. Sekarang target kita 3 tahun, sudah berjalan 1 tahun, insya Allah 3 tahun mereka hafal 30 juz ya, insya Allah. Itu adalah diperoleh dana yang digunakan adalah dana yang diperoleh dari zakat-zakat, terutama dari ASN tadi. Kemudian selain dari itu Batam Cerdas, Batam Makmur ya, itu untuk membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, memberikan modal ya. Ada usaha-usaha yang kita bantu, terutama dari pusat memang menginginkan agar jangan prioritas untuk bantuan produktif dan konsumtif diperbanyak untuk bantuan produktif ya. Supaya apa ya, angka yang diberikan itu ada satu nilai tambahnya untuk mereka juga bisa berkembang. Kalau dikasih makan ya sudah, memang makan memang tetap tidak bisa dihilangkan, zakat harus ada konsumtif ya. Saya memang keluarga orang-orang yang tidak mampu, misalnya kondisi sakit, sepuh, tua ya, mungkin sudah tidak mampu untuk usaha, ya sudah, memang sifatnya kita akan berikan dalam bentuk bantuan konsumtif ya. Tetapi kalau yang masih muda ataupun masih ada usaha, tetap kita prioritaskan untuk dibantu dalam bentuk modal usaha, tambahan modal usaha. Untuk saat ini kita belum memberikan modal usaha, tapi tambahan modal usaha. Artinya orang-orang yang sudah punya usaha ya, ada usahanya, mungkin karena COVID sehingga terkendala, paling tidak mereka sudah punya suplai ataupun pemahaman tentang kebutuhan bahan mentah mereka, raw materialnya. Kemudian mereka juga punya tempat untuk berjualannya, dan ketiga juga mereka sudah punya pasarnya ya. Sehingga kondisi ini mungkin tidak, kalau dibantu dengan modal insya Allah akan berlanjut ya. Tapi kalau orang baru memulai, khawatir nanti habis begitu saja karena belum ada pengalaman sebelumnya. Itu Batam Makmur. Kita ada rencana dan memang sudah kita laksanakan, ada istilahnya ZMAT ya, ini program dari pusat, ZMAT ya. Kalau kita di sini ada Alfamart ya, seperti itulah, tetapi dalam bentuk warung kecil
Kita sebagai istilah ZMAT, kita beri modal untuk mereka. Kita beri satu ya warna yang sesuai dengan standar kita, ya, kemudian kita berikan modal dan kita monitor setiap bulan. Mereka harus memberikan laporan berapa proses dalam usaha mereka, perkembangan usahanya, ya, supaya nanti kita bisa membantu kalau sudah ada apa-apa. Dan rencana kita juga nantinya mereka akan kita libatkan dalam berbagai event-event kita, misalkan untuk kita beli produknya, ya, kalau mereka kita beli produknya kita jualkan, ya, rencananya seperti itu. Z-Mart, Z-Chicken, jualan ayam, ya warung-warung kecil yang mungkin Z-Chicken namanya. Kemudian ada Z-Auto, bengkel yang kita bantu, ya. Memang tetap akan dipasang simbol-simbol Basnas untuk menunjukkan bahwa ini bukan masalah riak, bukan masalah pamer, tetapi pertanggungjawaban bahwa uang-uang yang disetorkan, diamanahkan kepada kita ini ada wujudnya, ya, mereka bisa melihat, mereka bisa mempelajari laporan keuangan kita, nggak masalah, ya. Kemana saja uang-uang itu keluar, insya Allah kita terbuka, transparan. Dan memang yang akan diprioritas sementara, ada yang diprioritaskan untuk merekomendasikan tempat-tempat untuk jualan tadi adalah dari UPZ yang aktif, ya. Paling tidak kita mengetahui UPZ yang aktif adalah dengan memberikan laporan, ya. Kemudian juga menyalurkan zakat infak yang diperoleh, ya. Dengan adanya silaturahmi ini, tingkat kepercayaan Basnas kepada UPZ makin meningkat, ya. Misalnya satu UPZ, ya, setiap bulan ataupun setiap waktu bisa komunikasi, ya. Tidak hanya pada waktu butuh saja, tapi setiap saat ada komunikasi, ya. Di daerah tertentu mungkin masalah pengumpulan berapa mungkin bukan jadi ukuran, karena di daerah tempat tertentu mungkin menengah ke bawah mereka lebih banyak mustahiknya daripada musakinya. Tetapi orangnya UPZ-nya aktif, pengurus UPZ, nah, itu juga patut kita hargai. Paling tidak kita ingin bahwa UPZ itu bekerja, ya, melaksanakan kewajibannya, ya, untuk pertama mencari sumber-sumber zakat, ya, untuk membantu orang-orang yang mau berzakat, ya, supaya mereka tidak salah sasaran, ya, jangan sampai kemudian ada kekeliruan dalam masalah syariahnya, ya, dibantu oleh UPZ untuk menyalurkan ke UPZ atau ke Basnas. Begitu juga dengan setelah mereka menyalurkan ke situ, ya, dengan ada juga mereka dari UPZ ini juga bisa memperhatikan di mana-mana orang-orang yang mustahik, orang-orang yang tidak mampu, untuk kemudian direkomendasikan untuk dibantu oleh Basnas, ya. Ya, tentunya internal dari masyarakat itu juga harus ada perhatian, ya, paling tidak dengan mereka menyerahkan zakat ke Basnas, kemudian setelah itu mereka bisa memberikan satu permohonan bantuan untuk ke masyarakat yang membutuhkan tadi. Walaupun setiap saat, ya, tinggal rekomendasi dari UPZ ini melihat ada masyarakat itu, mereka mengajukan, nih, kasih tahu pada mereka, Bu, Pak, ya, saya lihat kondisinya memang layak untuk dapat bantuan atau termasuk mustahik, ajukan, nih Bu, tolong dilengkapi, prosedurnya ini ada, dilengkapi dulu, nanti kemudian bisa dibawa ke Basnas, ya. Karena ini sifatnya personal, ya, boleh silakan langsung ke Basnas. Itu Batam Cerdas, Batam Makmur, kemudian Batam Peduli, ya, Batam Peduli berkaitan masalah, ya, untuk bencana, ya, berbagai permasalahan sosial, ya. Kemudian Batam Takwa, ya. Kita ada sekitar 130 dai, khususnya dai pulau, yang kita berikan insentif setiap bulan, ya, di samping di mainland maupun di hinterland. Totalnya 130. Di mainland ada 3 atau 2 kelompok, ya, untuk di daerah-daerah yang sudah relatif kaya lah, ya, maksudnya menengah ke atas, itu kita berikan bantuan 750 per bulan. Kemudian yang agak pinggir, Sagulung, Batu Haji, Nongsa, kita berikan 900.000 per bulan. Kemudian di belakang Padang 1,2 per bulan.
Di Galang dan Bulang 1,5 per bulan. Total orangnya 130 orang. Dan insya Allah nanti kalau tahun ini kita ingin meningkatkan jumlah itu. Mereka ketika turun di lapangan mereka guru ngaji, ya, mengajar berdakwah lah, karena Batam Takwa membantu bidang dakwah kepada umat Islam yang ada di berbagai lokasi. Yang mereka secara ekonomi, secara pendapatan itu relatif kurang. Nanti insya Allah dengan makin berkembangnya, meningkatnya jumlah dana yang dititipkan ke Basnas, ya insya Allah makin besar orang-orang dai-dai yang bisa kita bantu. Ya, saat ini pemerintah alhamdulillah sudah ada PMB, sudah ada IPIN, sudah ada BMKG, ada apa lagi? Ya, banyak yang sudah disupport oleh pemerintah, KMT. Ya. Tapi Basnas juga ingin terlibat karena memang tidak bisa mengcover semuanya. Ya, dari pemerintah ini tidak bisa mengcover semuanya, maka kita juga turun menyalurkan uang dana-dana zakat yang sudah diperoleh untuk digunakan dalam hal-hal kebaikan fisabilillah, ya, dengan dakwah-dakwah yang dilakukan ustadz-ustadz kita di berbagai pelosok Batam. Di Batam Takwa, lahir Batam Sehat. Ada Batam Sehat itu proses kita punya klinik, ya, kita punya klinik di Batam Center. Ya. Sebelumnya di Bengkok, sekarang di Batam Center. Karena kemarin sewa, sekarang pindah itu ada proses perizinan yang harus diperbarui. Sehingga ada beberapa pekerjaan dari Batam Sehat yang belum bisa kita lakukan. Yang dulu kita lakukan dan insya Allah nanti kalau sudah izinnya sudah keluar, itu sunatan, khitanan massal setiap hari Jumat, sekitar 5-10 anak gratis. Ya. Karena kita sudah ada dokter, tenaga medis, semuanya sudah lengkap. Cuma sekarang terkendala masalah perizinan, masih karena pindah lokasi itu, pindah tempat itu, jadi banyak proses yang harus dimulai lagi untuk diurus. Insya Allah awal Januari semoga sudah bisa terselesaikan semua, dan insya Allah nanti bisa dilaksanakan lagi kegiatan tiap hari Jumat untuk khitanan massal 5-10 anak, tetapi harus difokuskan pada fakir miskin, ya, bukan orang kaya. Nanti khawatirnya ya dukun-dukun sunat ini marah-marah kalau mereka kehabisan jatah gara-gara diambil semua sama Basnas. Ya, kita tidak boleh mematikan usaha mereka. Tapi kalau orang fakir miskin kan memang biasanya juga banyak kegiatan sunatan massal. Dan kita memang insya Allah membuka itu. Di samping itu juga ada sunatan untuk mu'alaf. Ya. Kalau mu'alaf kapan saja. Ya, mu'alaf kadang-kadang umur 25 tahun, umur 20, ya apa-apa ke sana. Kita layani, kita bantu, ya, proses kita mereka. Kemudian juga kita juga ada mobile klinik, ya, sama seperti SIM klinik itu. Kita mau yang mobil. Nah rencana kita mungkin dalam mungkin mulai Januari ini, dan sebenarnya sudah jalan sebelumnya. Cuma kita akan lebih fokus lagi karena proses kondisinya kalau di lokasi sana di tempat kantor kita, pasien-pasien kan mengalami kesulitan datang ke sana. Jadi kita menjemput bola. Ya, mendatangi di mana posisi-posisi masyarakat yang saat ini membutuhkan, ya, beberapa tempat lah yang terpelosok-pelosok yang kurang tersentuh oleh kesehatan, ya, bantuan kesehatan, baik konsultasi kesehatan maupun ya pengobatan-pengobatan yang levelnya masih bisa di-cover dokter umum, ya, karena konsultasi kesehatan biasanya juga masuk ke dokter di PKPK itu aja sudah mahal, ya, kalau apalagi nggak ada BPJS. Dan BPJS juga kadang-kadang ada yang orang-orang yang mungkin pada saat sakit baru mau mengajukan BPJS. Itu sakit baru kemudian BPJS-nya ngajukan, Pak ini tanggungan atau tunggakan BPJS-nya. Ya selama mereka punya alasan yang benar bisa dibenarkan, ya mungkin kita akan bantu semua atau tidak semua, yang penting kita bantu. Karena ya kita tetap ada guideline yang harus kita ikuti. Kalau semua datang ke situ dengan tagihannya, kadang-kadang memang mereka biasa, ya. Banyak yang datang ke situ dengan membawa tagihan sekolah ataupun tagihan itu yang sifatnya sudah bertahun-tahun. Ya. Contoh anak sekolah datang, ibunya datang, bapaknya datang ini sudah 3 tahun tidak bayar SPP, sampai 28 juta. Nah, ini gimana kok bisa terus sekolah ini? Ya. Kemudian ngajukan ke Basnas, ya nggak mungkin kita bantu semuanya. Mungkin salah milih sekolahan juga, nggak mampu sekolahnya yang mahal. Ya,
kita harus menyesuaikan ya. Batam sehat ya. Jadi semua itu program itu semua diambilkan dari dana yang dikumpulkan. Dan target kita tahun 2023 ya, itu naik dari kemarin untuk yang 20 miliar itu 21 miliar sampai kita terperoleh itu sekitar 6 miliar adalah yang dari kegiatan di bulan Ramadan yang umumnya hanya numpang laporan saja, tidak ada uangnya ya. Jadi Basnas disampaikan laporan, Pak, ini dari masjid UPZ Masjid A telah mengumpulkan uang 10 juta, didistribusikan 10 juta. Nah ini ya, buat angin aja. Ya itu sekitar 6M itu angin saja. Ya. Ada dari 6M itu sekitar 400 juta yang berbentuk cash. Yang cash tersebut juga nantinya akan kita kembalikan. Ya. 400 juta yang masuk ini juga kita kembalikan dalam untuk program-program langsung di daerah di mana orang yang setor. Ya. Artinya ya, kalau tadi saya bilang untuk yang tiap UPZ, kalau sekarang berpikir ya, saya udah selama ini kita mengumpulkan tiap bulan kita sudah punya orang-orang yang kita bantu selama ini. Ya, mungkin tiap bulan sudah punya daftar warga yang miskin di sekitar mereka. Nah, kalau ini uangnya nanti saya setorkan ke Basnas bagaimana? Mereka itu, ya, insya Allah tetap semuanya akan dibantu. Ya, jadi nanti misalkan anggap kita nyerahkan, nih Pak, dalam 1 bulan ini di masjid ini dikumpulkan 10 juta, misalkan ya, serahkan ke Basnas. Ya. Sambil mungkin di bawahnya dikasih proposal. Ya. Jadi proposal. Ya. Ini proposal orang-orang yang selama ini kita bantu, tolong nanti bisa dihandle sama Basnas. Ya, ataupun nanti disalurkan lewat UPZ ataupun dikerjakan secara bersama-sama dengan angka yang jangan khawatir nanti uangnya hilang sebagian, tidak. Karena apa? Ya kalau kita nanti juga seperti yang saya sampaikan bahwa kita terima dari Pemko ini juga butuh penyaluran. Uang 1M 1 bulan ini harus kita habiskan kemana? Ya salah satunya juga ke UPZ yang paling bagaimana yang mereka paling aktif, paling bertanggung jawab dalam masa pekerjaannya, itu yang menjadi prioritas kita. Ketika mereka menyerahkan, ini Pak, ini ada 1 juta, sambil di bawahnya dikasih proposal, ini ada bantuan untuk kegiatan kita, butuh 2 juta. Oke, selama objek kita sama, tidak ada masalah. Fakir miskin yang mau dibantu, ya tetap mau dibantu lewat UPZ atau dibantu oleh Basnas, ya sama aja. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyerahkan hak mereka. Uang ini adalah hak mereka, ya. Hak para mustahik, ya, orang-orang yang berhak, bukan uang kita. Zakat-zakat yang sudah titipan buat kita. 8 asnaf itu yang berhak untuk mengambil itu. Jadi selama nanti memang orang-orang itu adalah orang yang berhak, ya kita akan support. Jangan tak perlu lagi berpikir. Jadi angka-angka yang diserahkan ke Basnas adalah sebagai bentuk kepercayaan kita bahwa memang UPZ-nya bekerja. Ya. Bukan kemudian uangnya akan diambil oleh Basnas. Ya. Kita ingin ya, dengan kondisi sekarang UPZ yang masih total masih ada 1.500-an, yang sudah menjadi UPZ masih 400-an, masih ada 1.000 lebih yang belum. Ya, sekarang kita kesal terus setiap hari, kita minta ke koordinator untuk memastikan agar UPZ masing-masing ini membuat UPZ masing semuanya. Ya. Jadi kalau nanti sudah semuanya UPZ ada dan kemudian melaksanakan kegiatan pengumpulan, ya, kemudian juga melaksanakan pelaporan, kemudian juga ya nitipkan proposal tadi, ya. Setiap bulan nggak apa-apa. Ya selama kita menyerahkan, kemudian kita titipkan proposal di bawahnya nggak ada masalah. Ya. Sehingga uangnya nggak akan khawatir, tidak perlu khawatir bahwa uangnya akan hilang. Tetap insya Allah akan dibantu, bahkan bisa lebih. Ya. Kalau sekarang punya 1 juta, selama ini kita kumpulkan 1 juta saja 1 bulan. Sementara kita punya data 10 orang yang baru kita bantu, ya paling 100-an. Bulan depan ternyata dapatnya 750, sementara orangnya 110 orang, ya 75-an. Nah kalau masukkan di Basnas, ya insya Allah bulan ini 100, bulan depan mungkin bisa 100 juga. Insya Allah tetap, ya, tetap akan kita bantu kalau memang itu orang-orang yang berhak. Dan kita juga ada yang bantuan yang kita sifatnya rutin kita berikan. Fakir miskin, ada orang-orang jompo yang memang sudah tidak mampu, ya, tidak mampu kerja, orang sudah tua, ya, sendirian apa kondisi, pokoknya macam-macam yang memang sakit, ya.
tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhannya, kita akan bantu secara rutin. Totalnya saya lupa, ada mungkin berapa, mungkin lebih 100 termasuk beasiswa juga ya, selain dari dai pulau tadi. Jadi intinya adalah bahwa dana-dana yang kita kumpulkan semuanya pasti akan kita kembalikan kepada yang berhak ya. Target kita 22 cash, yang cashnya sekarang ini cashnya pencapaian cuma tadi dibilang 21, dipotong 6M yang angin saja tinggal 15. Nah sekarang ini 22 yang harus cash, ditambah dengan 15 yang angin, karena yang angin maksudnya catatan saja itu termasuk kurban. Nanti kurban juga masuk dalam catatan di kita ya. UPZ-nya nanti bisa bekerja sama dengan masjid, tidak usah terlalu ribet, pokoknya hanya sekedar angkanya berapa kasihkan ke kami. Untuk apa? Untuk memberitahu pada bahwa umat Islam Indonesia ini kontribusi ekonominya itu besar. Sekarang oh iya banyak besar tapi berapa? Nah, pemerintah juga perlu angka ya, kita semua juga perlu gambaran angkanya, bahwa ketika pada bulan Idul Adha ya, di satu masjid ini mungkin nyembelih 10, 20 ya, total perputaran ekonomi dari kegiatan itu berapa ya. Nah ini bisa kita tunjukkan satu Batam ini ya, kalau satu masjid aja mungkin 100 juta, di masjid ada 1000 masjid, 100 juta kali 1000 udah berapa? Ini sesuatu yang bisa kita tunjukkan pada umat nih, kontribusi ekonomi kita ya, umat Islam punya kontribusi pergerakan ekonomi di Indonesia. Oke, saya kira cukup itu.